Pengertian media pembelajaran. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar, sehingga makna pesan yang disampaikan lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Media pembelajaran diklasifikasikan menjadi A. Media auditif, B. Media audio, C. Media visual, D. Media audiovisual. Fungsi media sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara peserta didik dengan media sebagai sumber belajar yang penting. Selain untuk menyajikan pesan, ada beberapa fungsi lain loh dari media, yaitu memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, memotivasi peserta didik, menyajikan informasi, dan merangsang diskusi. Kegunaan untuk merangsang diskusi seringkali disebut dengan papan loncat atau spearing board. Diambil dari bentuk penyajian data yang relatif singkat, yaitu kepada sekelompok peserta didik dan dilakukan secara diskusi. Levy dan Lenz dalam Azhar Arsyad mengemukakan bahwa ada 4 fungsi media pengajaran, khususnya media visual, antara lain yaitu fungsi atensi. Apa sih itu fungsi atensi? Fungsi atensi adalah fungsi inti media visual, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Kedua yaitu fungsi afektif, yaitu fungsi media sosial yang dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik atau peserta didik ketika menikmati belajar atau membaca teks yang bergambar, seperti lambang visual yang dapat mengunggah emosi dan sikap peserta didik, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif, yaitu fungsi media visual yang terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung di dalam gambar. Dan yang keempat yaitu ada fungsi kompensatoris, yaitu fungsi media pengajaran yang terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi di dalam teks dan mengingatnya kembali. Metode pengajaran dan media pembelajaran jika tidak sinkron, maka proses pembelajaran tidak akan berhasil sesuai yang diinginkan. Untuk itu, sebagai guru atau sebagai pendidik harus dapat mengetahui dan mengidentifikasi berbagai macam fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisi Culestari. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari media pembelajaran. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka dalam memberikan pembelajaran, guru harus mengikuti kemajuan tersebut. Guru harus dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Menurut Nasution, manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. 3. Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. 4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan siswa sendiri seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Sedangkan Azhar Arsyad memberikan kesimpulan dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses mengajar adalah sebagai berikut. 1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian hasil dan informasi sehingga memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungan.
3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Objek besar untuk ditampilkan di ruang kelas dapat diganti dengan foto, slide film. Objek kecil dapat disajikan dengan mikroskop, film, slide gambar. Kejadian yang langka yang terjadi di masa lalu dapat ditampilkan melalui rekaman, video, film, foto, atau slide. 4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di lingkungan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasia. Di sini saya ingin membahas materi tentang klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama dapat dilihat dari sifatnya. Media ini dapat dibagi ke dalam media auditif dan media visual. Media auditif ini adalah media yang hanya bisa didengar saja, sedangkan media visual ialah media yang hanya dapat dilihat saja. Selanjutnya dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media ini dibagi ke dalam media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Menurut Yusuf Hadi Miarsok, pengklasifikasian media dikenal dengan taksonomi media, yaitu media penyaji yang terdiri dari grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Sebelum memilih media pembelajaran yang akan digunakan untuk membuat media pembelajaran, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh guru, sehingga dapat disusun urutannya sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksi dalam proses pembelajaran mengajar. Yang ketiga, merumuskan butir materi. Yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya media pembelajaran, dan dapat menyusun perumusan yang dijelaskan dalam setiap media pembelajaran. Yang keempat, ada mengembangkan alat pengukur keberhasilan yang harus dikembangkan sesuai tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, menulis naskah dalam bentuk pengkajian metode melalui media rancangan. Yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan nilai dari segala media. Jadi, dalam memilih media pembelajaran ada beberapa kriteria yang digunakan, yaitu yang pertama, ketepatan untuk media pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Yang ketiga, kemudahan untuk memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan media. Dan yang terakhir yaitu sedia waktu untuk menggunakan media yang bermanfaat. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kesimpulan, media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi media pembelajaran adalah penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Manfaat dari media pembelajaran yaitu pengajaran lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Saran: guru harus menguasai media pembelajaran yang akan diajarkan kepada murid. 2. Guru harus mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan apa yang akan diajarkan. 3. Media pembelajaran harus mengikuti perkembangan iptek. 4. Media pembelajaran harus mudah didapatkan. 5. Media pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan karakteristik murid.